Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arif Isti Pramusinta di channel Pejuang Pendidik. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan menjelaskan 5 soal yang menjadi FR ujian CPNS khususnya di grup Telegram Sukses CPNS 2021. Dan buku ini, buku Sukses CPNS 2021-2022 ini merupakan kolaborasi antara Kak Viracun, Kak Dosen Deso, dan Pejuang Pendidik. Nah teman-teman sekalian, marilah kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama, teman-teman sekalian, ini disediakan ada 6 susunan gambar dan diminta pada nomor 7-nya atau di sini untuk menentukan kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E. Nah, teman-teman sekalian, soal-soal figural itu adalah soal-soal yang berpola. Artinya berpola itu adalah ketika nanti misalkan ada ke kiri maka ke kiri terus, ke kanan terus. Nah, kita coba di soal nomor 1 ini. Di soal nomor 1 teman-teman sekalian, ini ada titik-titik, kemudian ada 2 kotak atas dan bawah. Kita hitung dulu teman-teman sekalian ya, berapa jumlah titik-titiknya, titik-titik hitam. Di sini ada 5, di bawah ada 2 sehingga totalnya ada 7. Di sini 4, di sini ada 3 sehingga totalnya 7. Di sini ada 1, ada 6 sehingga totalnya 7. Ini juga 2 sama 5 7, 3 sama 4 7, 6 sama 1 7. Apa yang sama atau identik dari soal-soal ini teman-teman sekalian? Yang pertama, teman-teman, saya akan hapus dulu ya, biar jelas. Nah, ketika sudah jelas, di sini ini ada 5 titik, di sini ada 2. Kemudian di sini ada 4, ada 3. 4-nya di atas, 3-nya di bawah. Ini ada 1 di atas, 6 di bawah. Menariknya teman-teman sekalian, kotak yang nomor 4 itu sama tapi susunan atas bawahnya beda dengan yang atas. Sehingga kita ternyata bisa kotakin di sini teman-teman. Setiap 3 gambar itu mempunyai urut-urutan yang sama. Ini juga sama, 2 sama 5 ternyata bedanya adalah ketika ini di atas yang 5, kemudian ini 2-nya di bawah. Ini kebalikannya teman-teman sekalian. Ini bawah jadi atas, kemudian atas jadi bawah. Nah, gitu ya. Kemudian ini juga sama. Ketika pada pola gambar nomor 2 itu adalah 4 dan 3 seperti yang kita lihat di sini ya teman-teman sekalian, di sini. Di sini ternyata ini kebalikannya yaitu 3 dan 4. Ini sama ini adalah sama tapi atas bawahnya berubah, berbeda. Ini juga sama yang depan tadi teman-teman ya, saya jelaskan. Ini juga sama tetapi atas bawahnya berbeda. Dan kita lihat yang nomor 3, ini 1 dan 6, 1 6, kemudian di sini 6 1. Ini sama, totalnya 7, 6 sama satunya sama tapi atas bawahnya yang berbeda. Dan ini teman-teman sekalian ini membentuk satu pola di mana di sini adalah kembali lagi seperti yang pertama yaitu ini. Nah, atau ini 5 sama 2, 2 sama 5. Tetapi urutannya ketika di sini berarti kita fokusnya di sini teman-teman sekalian ya, fokusnya di sini. Nah, ketika yang atas itu titiknya ini atas, ini bawah, titiknya ada 5, di sini ada 2, kemudian di sini 2, di sini 5, maka di sini adalah kembali lagi yaitu 5 dan 2. Sehingga pilihan jawaban yang betul adalah yang B. Semoga tidak ada pertanyaan lagi ya. Kita sepakat jawabannya adalah yang B. Nomor 2. Nomor 2 ini kita diminta untuk melengkapi kotak yang kosong yaitu di sebelah sini teman-teman. Kira-kira yang mana? Yang A, B, C, D, atau E? Di sini gambarnya bintang semua. Tetapi apa yang identik dari kesemuanya ini? Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita coba menghitung jumlah bintang yang warna hitam. Warna hitam itu ini ya. Nah, ini warnanya hitam bintangnya. Ini ada berapa sih?
Ternyata jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah gitu ya. Ada 13 teman-teman sekalian. Yang hitam ada 13. Kemudian bintang yang warnanya putih, hitam di luarnya saja seperti ini, itu ada berapa sih? Kita hitung ya. Saya bedain warnanya biar jelas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata 15 teman-teman sekalian. Sehingga antara bintang yang warna hitam di sini dengan yang warna tengahnya putih itu selisihnya ada 2. Perlu ditambah 2 bintang warna hitam untuk gambar ini sama susunannya. Jadi kira-kira teman-teman sekalian, kalau ada seperti itu, maka jawabannya yang mana? Yang dibutuhkan 2 bintang warna hitam. Ini tidak, karena bintang hitam sama putihnya ada tambah 1 sehingga nanti kalau ini diambil maka bintang yang warna hitam jadi tambah 1 yaitu 14 dan yang putih jadi tambah 1 sama dengan 16 sehingga tidak sama. Kemudian yang B coba kita lihat kenapa dia salah, karena ada 2 bintang hitam, ini sudah betul ya. Ini sudah oke, tetapi kenapa ada yang putih di sini? Ini yang membuat salah. Ini D salah karena ini cuma 1, kemudian E ini salah karena putihnya 1. Wong putihnya sudah lebih banyak kok dia ditambah, otomatis jadi salah. Yang jawaban betul adalah C. Kenapa? Karena 2 bintangnya di sini warnanya hitam. Ini tulisannya warna biru nggak apa-apa ya, tapi sebenarnya ini bintang hitam. Kemudian jumlahnya ada 2 sehingga sudah cocok ya. Nah seperti ini, sudah cocok sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya gambar nomor 3 atau soal-soal FR khususnya figural nomor 3. Di sini ada 8 kotak yang di dalamnya ada 9 kotak kecil-kecil dan kita diminta untuk menjawab A, B, C, D atau E. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat susunan yang paling atas, ini saya bilang yang atas, ini tengah, kemudian ini bawah, gitu ya. Kemudian ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Maka ketika kita melihat yang bagian atas kolom 1, 2, 3, kita tidak agak kesusahan ketika kita ingin mencari bagaimana sih polanya gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling atas ini merupakan clue yang pertama teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang clue yang pertama teman-teman? Coba perhatikan ada 3 kotak hitam di sebelah sini. Kemudian ada kotak hitam lagi di sebelah bawah. Kemudian ada 3 kotak hitam lagi di sebelah kanan. Jadi penulis ini, si pembuat soal, ini tidak dengan dengan mudahnya membuat soal ini soal yang tidak ecek-ecek teman-teman sekalian. Dan saya kategorikan soal nomor 3 ini adalah soal yang kategori hard. Kenapa hard? Karena butuh analisis lebih untuk bisa menjawab soal ini. Maksudnya dari 3 yang saya kotakin 1, 2, dan 3 apa? Kotak-kotaknya itu berputar gini ya teman-teman, berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Dan itu menjadi clue yang pertama teman-teman. Saya kasih warna merah, ini adalah menjadi clue yang pertama. Sehingga ada bagian di mana yang dia berputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan arah dengan jarum jam. Oke. Kemudian clue berikutnya apa teman-teman? Clue berikutnya kalau kita lihat di kotak yang tengah, kotak yang atas saya hapus dulu ya biar tidak bingung. Nah, kita tahu bahwa yang ini adalah atas. Ini 1. Ini atas, ini tengah dan bawah. Yang tengah teman-teman sekalian, ini
Nah, seperti ini ya. Ini hitamnya, kemudian habis itu dia muter ke kiri lagi dan ini muter lagi. Masih sama ya, konsisten. Berarti pernyataan nomor satu itu betul untuk yang baris tengah. Kemudian teman-teman sekalian, kita ingin buktikan apakah baris yang paling bawah itu juga sesuai atau pernyataan ini nomor satu clue-nya berlaku untuk yang paling bawah. Harusnya berlaku, tidak boleh hanya yang paling atas, tapi harus tengah juga, bawah juga. Yang bawah ini ada dua titik hitam, kemudian di sini ada dua titik hitam, artinya dia berputar 90 derajat ke kiri. Kemudian di sini harusnya, maka di sini ada kotak hitam di sebelah bawah sini dan di sini ada kotak hitam. Ini kita lihat dari clue yang pertama dulu. Dari sini kira-kira apakah kita bisa mengeliminir jawaban yang salah, teman-teman? Ternyata bisa, teman-teman. Dari sini ada dua jawaban yang salah, yaitu A dan C. Kenapa? Oh sorry, yang C masih betul. Yang C masih betul. Sorry, ini baru yang A. Kenapa yang A? Karena di sini harusnya ada item-itemnya. Jadi A salah. Oke? Yang kedua, teman-teman sekalian. Yang kedua, kita bisa lihat apa? Jumlah hitam-hitamnya itu selalu sama setiap baris. Kalau di baris yang atas itu sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tengah itu ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Yang paling bawah maka juga harus sama, yaitu 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan di sini pun di kotak yang kosong di sini ini juga harusnya 3. 3 ya. Kira-kira kita bisa mengeliminir jawaban yang mana yang tidak 3, yaitu yang C. Karena apa? Dia cuma 2. Oke, dari dua kata kunci ini kita bisa mengeliminir dua jawaban yang salah. Kemudian yang mana lagi yang harus kita eliminir atau clue-nya apa lagi? Saya izin akan hapus yang titik-titik di kotak-kotak biar lebih paham, lebih jelas. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman. Oke. Oke. Yang nomor 3, teman-teman sekalian, kita melihat di baris yang tengah. Karena baris paling atas itu masih terlalu belum menggambarkan clue untuk yang ketiga. Tetapi clue yang ketiga ini kita bisa dapatkan di baris yang kedua. Di baris yang kedua, teman-teman sekalian, itu ada satu titik hitam yang di tengah. Dia pindahnya kemana? Dia pindahnya kalau tidak ke tengah sini maka dia ke sini. Ya. Maka ke situ. Kemudian teman-teman sekalian, setelah dia pindah ke bagian sini maupun sini, maka dia di kotak berikutnya yang tengah nomor 3 ini ya, tengah nomor 3 itu yang ini, itu dua kotak tadi hitam-hitam dia akan berpindah ke sini dan ke sini. Oke. Artinya apa, teman-teman sekalian? Tidak ada kotak yang awalnya ini sebagai awal di tengah kembali lagi ke tengah pada kotak kedua maupun kotak ketiga. Berarti kalau tidak ada lagi ini ke sini maupun ke sini. Ya, paham ya? Sehingga ketika awal kotak hitamnya itu ada di tengah, maka dia tidak sama dengan tidak akan mungkin ke tengah. Dari jawaban tersisa B, D, E, maka kita bisa mengeliminir yang E karena ada ini salah. Oke. Oke. Dan yang nomor 4, ini juga kita ngomong soal yang ketika dia awalnya di tengah, atau kita masih nomor 3B ya, di tengah itu berpindahnya hanya ke sebelah kanan, yaitu di sini maupun di sini, dan juga
pindahnya kalau nggak ke atas ini ke sini teman-teman sekalian ya. Oke, bisa diikuti. Sehingga teman-teman sekalian, kalau di situ jawabannya kalau tidak dipindah yang ke sini, ketiga itu ke sini maupun ke sini, berarti salah. Jawaban mana yang salah? Yaitu jawaban yang B, karena dia pindahnya ke sini. Nah, sehingga kalau sudah tahu yang B salah, A salah, C salah, E salah, pasti yang betul D. Dan kita lihat, betul ya, ada dua yang di bawah berputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, betul. Kemudian yang ini juga betul, jumlahnya 3. Kemudian ketika awal di tengah, maka dia tidak di tengah, ini betul. Dan awal di tengah ternyata dia ke sebelah kanan atau atas. Nah, kanan ya, dan ini betul, tidak ke kiri. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut pembahasan soal nomor 4. Gambar selanjutnya adalah, ini ditanyakan kira-kira selanjutnya itu bagaimana. Kita melihat ada dua benda atau dua objek yang di situ ada atau hadir di soal nomor 4. Yang pertama adalah bentuk ini, bentuk apa ya, kayak kotak ini ya. Terus yang kedua ini kayak kotak, ada hiasan-hiasan. Terus yang kedua ini teman-teman sekalian, ada garis ya. Jadi ada dua. Ada dua kunci di nomor 4 ini, yaitu gambar dan garis. Di mana gambarnya kalau kita lihat dari yang paling depan, kedua, ketiga, keempat, ini tidak ada perbedaan. Sehingga gambar itu tidak ada perbedaan. Oke. Gambar tidak ada perbedaan. Sehingga teman-teman sekalian, kalau kita lihat jawaban A sampai E, gambar pun juga tidak ada perbedaan. Sehingga percuma kita melihat soal yang gambar-gambarnya. Tapi kadang teman-teman sekalian saya jumpai juga ada bentuk kotak gambarnya ini itu ada perbedaan. Kadang ada seperti itu juga. Kebetulan di nomor ini tidak ada. Kemudian yang kedua, kata kuncinya adalah garis. Nah, garis. Ini garisnya 1, ini garisnya 2, ini garisnya 1 lagi, ini garisnya 2. Sehingga kalau kita bikin ini sebuah pola angka 1, 2, 1, 2, maka harusnya ini 1 lagi. Sehingga yang kelima ini adalah garisnya itu 1 lagi ya. Ini 1. Kita lihat garis yang 1 dan di situ menghadapnya ke bawah ya. Ke bawah yang mana? 1 dan ke bawah cuman yang ini. Ini salah, ini salah, ini salah. Ini 1 tapi ke atas, ini salah. Jadi yang betul adalah yang B. Saya yakin tidak ada yang mempertentangkan nomor 4. Jawabannya yang B, dan ini soal yang saya kategorikan easy. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Cari yang paling sesuai atau yang sesuai. Kira-kira apa teman-teman sekalian yang sesuai? Ini bentuknya segi 4. Kita ngomong segi ya. Segi, ini segi 4. Ini juga segi 4, cuman diputar-putar. Ini juga segi 4, bentuknya trapesium ya. Layang-layang trapesium, kemudian trapesium atau jejar genjang itu. Ya itulah ya teman-teman sekalian. Ini A salah karena ini segitiga, ini segi 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini lingkaran, dia nggak punya ujung ya. Seperti hubungan kamu dan dia, nggak ada ujungnya. Oke, ini berarti tidak ada, atau ini pasti salah karena bukan 4. Ini 4, ini 4 tapi ada garis-garisnya ya, ada garis-garisnya di sini. Sehingga ini juga pasti salah, ini salah, ini salah. Jadi yang betul adalah D. Soal ini teman-teman sekalian, ini soal yang easy dan kadang juga keluar. Kadang juga ditanyakan. Sehingga wah ini soal bonus. Ya kalau pas betul bonus ya, kalau salah. Nah untuk itu harus cermat teman-teman sekalian. Dan tipe-tipe soal figural itu terserah yang membuat soal. Tetapi kata kuncinya, jadi figural itu biasanya suka-suka yang buat soal. Nah yang buat soal.
mau diputer ke sini, mau diputer ke sana, kemudian mau dari atas kemudian pindah ke bawah dan sebaliknya, atau apapun itu dari segi 4 ke segitiga. Tapi satu benang merahnya adalah apapun itu bentuk soal yang dibuat oleh pembuat soal, maka setiap orang punya terjemahan yang sama. Kalau setiap orang punya terjemahan yang sama, artinya materi-materi terkait dengan figural adalah materi-materi yang wajib kita latihan untuk mengasah kemampuan kita. Teman-teman sekalian, kalau ingin tahu cara cepatnya, ini tidak ada konsep cara cepat teman-teman sekalian, tapi dengan kita memahami konsep-konsep atau contoh-contoh soal dari figural, kita akan semakin mudah untuk mengerjakan soal figural. Saya cukupkan sekian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan mengantarkan teman-teman lolos SKD, kemudian lolos di SKB, akhirnya mendapat NIP 2021. Dan saya tunggu teman-teman sekalian di grup ini, di grup buku itu ada yang nilainya 175 sehingga dia TIU-nya sempurna. Apabila aku diberi waktu 8 jam untuk menebang pohon, akan aku gunakan 6 jam untuk mengasah kampak saya. Ini disampaikan oleh Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat. Dan saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman sekalian.